Saudara sekalian, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Bersama saya, Guru Injil Eber. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan merenungkan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu di dalam hidup kami. Dan di pagi hari ini kami rindu mendengar suara-Mu. Melalui perenungan firman Tuhan yang singkat ini, kami mohon Tuhan tuntun kami pada kehendak-Mu sehingga kami bisa melakukan apa yang Tuhan rencanakan dan Tuhan mau dalam hidup kami di dunia ini. Kami bersyukur kepadamu, kami sudah siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-31, ayatnya yang pertama sampai ayatnya ke-21. Firman Tuhan berkata demikian. Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah kepadaku. Tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata, 'Yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu,' maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, 'Yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu,' maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pada suatu kali, pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, 'Yakub.' Jawabku, 'Ya Tuhan.' Lalu ia berfirman, 'Angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu." Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya, "Bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Benar, bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu." Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta, digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di Padan Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak, ayahnya, ke tanah Kanaan. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Dan Yakub mengakali Laban, orang Aram itu,
dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Saudara sekalian, tema kita hari ini adalah trust issue. Setiap kita pasti pernah bertemu dengan seseorang yang berjanji melakukan sesuatu bagi kita, namun gagal memenuhinya. Mungkin dia itu rekan kerja kita yang sangat kita andalkan, namun gagal menepati perkataannya sendiri. Mungkin seorang teman yang berkali-kali mengajak bertemu, ayo minum kopi, dan ketika kita menindaklanjutinya, ternyata mereka tidak pernah bisa berkomitmen memenuhinya. Atau bahkan anggota keluarga kita sendiri yang sepertinya memberikan janji manis untuk bekerja sama dalam sebuah proyek, namun hingga detik ini proyek itu tak pernah terrealisasikan. Apapun kasusnya, ketika seseorang gagal berkomitmen atas janjinya, kita sangat kecewa. Dalam kasus yang lebih berat, kita dapat mengalami trust issue atau masalah kepercayaan. Dan masalah kepercayaan adalah hal yang sulit untuk dibangun kembali. Saudara, istilah trust issue berarti kecenderungan seseorang untuk tidak mempercayai orang-orang di sekitarnya, termasuk keluarganya sendiri. Hal ini terjadi karena rasa tidak senang, takut, ada sakit hati, rasa rendah diri, atau trauma karena pernah dikhianati. Tentunya trust issue akan membuat kita tidak bisa berelasi baik dengan orang lain. Mungkin ada yang berelasi tetapi relasi yang ada akan dipenuhi dengan kecurigaan. Dalam bacaan kita hari ini ada trust issue di antara para tokoh. Anak-anak Laban menganggap bahwa Yakub telah mengambil harta benda ayah mereka. Yakub tidak percaya lagi kepada Laban karena pamannya itu pernah menipunya dan berkali-kali mengubah upahnya. Lea dan Rahel juga tak lagi percaya kepada ayah mereka sendiri karena mereka merasa seperti orang asing di mata ayah mereka itu, dan mereka merasa telah dijual oleh ayah mereka kepada Yakub, bahkan merasa bahwa uang bagian mereka pun telah dihabiskan Laban ayah mereka itu. Akibatnya Yakub membawa pergi istrinya serta anak-anaknya dan segala miliknya dan pergi secara diam-diam. Bahkan Rahel mencuri terafim ayahnya. Dari keluarga ini, dengan adanya trust issue, relasi antara mertua dan menantu serta orang tua dan anak-anaknya menjadi tidak baik. Kecurigaan mewarnai relasi mereka sehingga perpisahan pun terjadi. Bahkan perpisahan itu terjadi bukan secara baik-baik. Mereka pergi tanpa pamit kepada orang tua mereka. Saudara, benar bahwa tidak semua orang bisa dipercaya. Kita dinasihati supaya tidak mudah percaya kepada orang asing. Ada waktunya kita harus filter siapa saja yang bisa kita percayai. Namun tentu seharusnya lain halnya ketika relasi itu ada dalam keluarga. Ketika di luar rumah, baik di sekolah maupun di tempat kerja atau dimanapun kita berada, ada masalah, ada tekanan hidup, keluarga seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman untuk berlindung. Seharusnya seseorang merasa aman untuk bercerita dan berkeluh kesah kepada keluarganya, bukan sebaliknya merasa curiga, takut menceritakan tentang sesuatu yang kita alami dan tidak nyaman untuk bersama, sehingga memilih untuk berpisah. Inilah trust issue yang harus kita buat. Kita harus membangun kembali rasa saling percaya dalam keluarga kita. Saudara sekalian, kita tahu cerita selanjutnya tentang keluarga Yakub dengan Laban pamannya itu atau papa mertuanya itu. Mereka melakukan rekonsiliasi dengan bertemu dan saling mengungkapkan mengapa mereka seperti itu. Mengapa mereka membangun hubungan yang sulit saling percaya. Dan endingnya mereka saling mengampuni dan berjanji. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saja di keluarga kita saat ini ada yang mengalami demikian. Ada yang mengalami trust issue.
sulit mempercayai anggota keluarganya sendiri. Mari kita belajar dari keluarga Yakub dan keluarga Laban dengan melakukan rekonsiliasi, dengan saling memaafkan, saling mengampuni, dan belajar membangun kepercayaan satu sama lain di saat kita tidak bisa mempercayai orang lain di luar sana. Saudara sekalian, marilah kita menjaga relasi dalam keluarga kita. Kita jaga kepercayaan antara anggota keluarga kita dengan memperlakukan satu sama lain dengan kasih dan sikap hormat. Kita pegang dan kita tepati janji kita dalam keluarga kita. Kita beri ruang untuk kelebihan dan kekurangan masing-masing anggota keluarga kita, sehingga tidak ada yang menutup diri. Kita jaga betul relasi ini hingga keluarga kita sungguh-sungguh menjadi tempat pulang bagi semua anggota keluarga kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita untuk membangun kepercayaan yang kokoh di dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati.